Hai guys, kembali lagi sama kita tim LSM. Hai guys, nah hari ini aku pengen jelasin tentang LSM. Nah seperti yang kita tahu, kepanjangan LSM itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau juga bisa disebut dengan NGO atau Non-Government Organization. Nah apa sih itu LSM? Menurut Bank Dunia, LSM itu adalah organisasi swasta yang kegiatannya ditujuan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau untuk pengembangan masyarakat. Nah guys, LSM itu dibagi menjadi dua, yaitu organisasi massa dan juga urbanan hukum. Mereka punya aturan-aturan tersendiri nih, ya hukum tersendiri nih. Nah kita coba bahas yang pertama ya. Pertama tuh organisasi masyarakat ada dua hukum, yaitu KUHP Perdata pasal 1663 sampai 1664. Terus yang kedua ada di UU nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas. Nah, untuk jenis yang kedua yang berbadan hukum itu punya dua juga. Yang pertama itu Stadsblad 1870 nomor 64 dan UU nomor 16 tahun 2001 atau udah diubah sekarang menjadi UU nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Halo, nama saya Michael Jonathan dan saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi keuangan LSM. Standar akuntansi keuangan LSM adalah PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan dari pelaporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas si LSM. LSM juga menyusun laporan keuangannya dengan metode akrual. Laporan keuangan LSM dihasilkan dapat dibagi menjadi tiga. Ada laporan posisi keuangan yang memberi informasi tentang aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi dan hubungan antar unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan aktivitas yang memberikan informasi tentang pengaruh, transaksi, dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Ini ada hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan juga bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program dan jasa CLSM. Yang ketiga ada laporan arus kas yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Dari laporan ini ada juga penyajian jumlah masing-masing kelompok aset berdasarkan pembatasan oleh penyumbang, yaitu ada pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumbangan terikat, dan juga sumbangan tidak terikat. Dalam siklus akuntansi LSM itu ada dibagi menjadi tiga, ada pencatatan dan penggolongan, ada bagian peringkasan, dan juga ada penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Komponen dalam siklus ini adalah ada bagian transaksi, jurnal, kertas kerja, dan juga laporan keuangan serta komponennya. Yang menggunakan laporan keuangan dari LSM itu adalah pihak pengurus, staf, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan juga masyarakat luas. Saya akan menjelaskan akuntansi biaya untuk LSM dan aspek perpajakan LSM. Yang pertama, akuntansi biaya LSM. Jadi akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka proses akuntansi biaya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam organisasi LSM. Kemudian proses akuntansi biaya ini harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan dan manajemen organisasi yang meliputi pihak luar dan pihak dalam. Kemudian tujuan dilakukan akuntansi biaya LSM ini adalah yang pertama, mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana LSM. Yang kedua, mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di LSM. Yang ketiga, memberi informasi berupa laporan biaya yang akurat. Yang keempat, memberi jaminan akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana dan pelaporannya. Yang terakhir, menghasilkan laporan biaya terkini yang akan digunakan dalam penentuan keputusan pengelola LSM. Kemudian kita masuk ke aspek kepajakan LSM. Jadi LSM itu dikategorikan sebagai badan yang merupakan subjek pajak dan wajib pajak dengan NPWP. Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, persyaratan pendirian ormas di mana di dalamnya termasuk LSM salah satunya adalah memiliki NPWP dengan mengatasnamakan ormas tersebut. Karena LSM atau ormas memiliki NPWP, maka secara sah merupakan subjek pajak yang mempunyai objek pajak, artinya penyerahan terkait barang atau jasa yang menyebabkan terutangnya PPN, PBB, dan PPh. Nah, LSM itu terutang pajak apa aja sih? Yang pertama itu PPN terkait dengan penyerahan BKP atau JKP, kemudian PBB seperti rumah komunitas untuk anggota LSM, kemudian PPh
21, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 22, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian penyerahan yang terkait bukan objek pajak itu seperti zakat dan sumbangan. Sekian dari informasi yang kami sampaikan tentang LSM, semoga bermanfaat.